Sehat. Alhamdulillah. Soleh peopleku. Gak datang. Bapak. Masya Allah. Kela. Ini menarik nih. Soleh people, duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Masya Allah. Ini ada sponsor di sini. Ini Mbak, depannya juga masih ada, Mbak. Apa itu? Mencintai dan membenci karena Allah. Wih, Masya ini Allah. siapa yang desain ini? Sangat berbobot. Kaos antum nih. Ya. Enggak, bentar. Itu kan tulisannya duduk bersama orang mencintai Allah. Kalau berdiri bersama orang-orang yang mencintai Allah. Ya duduk kan. Sama juga. Iya bersama kan. Bersama. Artinya, iya mau duduk. Ya mau udah sah berarti berdiri, boleh kita sah. berduduk. Ini kaos yang menarik. Ini kaos apaan? Ini saya kan lama ngaji bareng guru. Guru saya namanya Ustadz Sinyo. Iya. Beliau Sinyo. Sinyo Hendrik ya. Oh iya Yang Sinyo. tinggal yang besar. Beliau ngajarin saya untuk dari 10 tahun yang lalu bahwa ngaji itu nggak boleh berhenti gitu. Ngaji forever ngaji gitu kan salah satunya. Iya. Nah lalu dari 10 tahun itu kan banyak mutiara-mutiara hikmah yang beliau keluarkan. Nah salah satunya quotes gitu kan. Itu quotes-nya beliau, Ustaz Sinyo Ya, Hendrik. quotes beliau. Lalu saya bikin desain Iya. sedikit. Nah saya jadiin kaos. Jadi kaos seperti ini dipakai oleh siapa saja nih? Ada kali bawa ke sini berapa butir gitu kan? Gitu. bisa Pak. Ya nggak bawa kaos, bawa beras juga boleh. Kan? Ini beras wawasan, itu yang fenomenal. Ini kita boleh tahu dong, ini kaos distro atau kaos apaan ini? Apa eksklusif? Memang benar-benar dari teman-teman majelis. Iya, Jadi iya, kita Komunitas ya, ngaji gitu. ya, komunitas ngaji. Memang kebetulan saya aktif di sana juga gitu. Jadi Apa ya, majelis At-Taqarrus? nama majelisnya At-Taqarrus. At-Taqarrus. Ya. At-Taqarrus apa? At-Taqarrus itu artinya penghimpun, gitu, yang menghimpun gitu ya. Secara itu dari kata korosya, Quraisy. Nah, suku Quraisy. Mulia jadi himbau. Korosya ya. Jadi di sana ada kata rosya yang artinya kerja keras. Yang ngomong-ngomong, menghimpun. kita nyapa dulu nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah yang luar biasa di lautan YouTube Yang luas dan dan dalam. kita jumpa kembali di dapur ayah, tempat ayah bisikin rahasia dapurnya. Oke. Nah, ini rahasia dapur Ustadz Rahasia dapur. Dernis nih sekarang. Yang Ustadz Dernis alias Ustadz KCP. oh gitu ya. Karena kesibukannya luar biasa beliau, Bang. Sebenarnya iya, saya nih ngelihat beliau nih kesibukannya luar biasa. Anda Tidurnya kapan gitu? di mana saja? Di mana saja? Kegiatan ngaji itu? Kalau Senin, Selasa, Rabu di Pasir Kaung pagi-pagi di Itu- daerah Cileunyi itu bareng ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Ah. Apa mereka ini? Ngajarnya ngajar tahsin. Tahsin. Belajar apa? Baca Quran. Baca Al-Qur'an, Awal atau memperbaiki. ini apa belajar? Dari pemula. Alif bata. Alif Ibu-ibu? bata, ya. Dari Ada bapak-bapak maksudnya yang luar- ahli bata juga Ya, banyak. maksudnya luar biasa gitu ibu-ibu. Maksudnya bukan luar biasa belum bisa baca, tapi luar biasa masih Belajar mau ya, belajar, gitu belajar nggak ada kata terlambat ya. Nah, itu. Ya. Terus Penonton, apa lagi? nggak ada kata terlambat. Apa lagi nih? Dari sana kemudian malamnya saya ngaji kalong, namanya ada ngalong ngaji kalong. Oh, saya pernah lihat posternya itu di status antum. Nah, Iya, status itu, WA. itu teman-teman. Ada nih, banyak nih. Itu Itu teman-teman. kalong. Terus Kalong. singkatan dari apa tuh kalong itu? Ngalong. Ngalong. Ngaji kalong. Ngaji kalong. Karena malam-malam mungkin. Karena Karena malam-malam. kalau kelelawar. Ya. Kenapa ngaji harus malam-malam mereka itu? Nah, karena memang kebiasaan teman-teman itu memang hidupnya di malam. Di siang Teman-teman mana ini? teman-teman di Cibiru Asri. Maksudnya komunitas tertentu apa komunitas? Komunitas. Mereka paginya sibuk kerja. Mereka sibuk kerja, aktivitas, ada yang dagang, ada yang Iya. apa. Nah, di malam hari mereka menyempatkan untuk ngaji. Ustadznya baru ready-nya malam gitu. Bisa kan? Bisa gitu kayak gitu. Terus satu kalong, yang lain lagi ngalong terus. Ngalong kalau Selasa, Kamis ya, Kamis. Kamis itu ada di teman-teman Brotherhood. Oh iya. Ada Oh, teman-teman brotherhood. teman-teman Brotherhood. Motoris. Motor klasik. Iya. Oh. Apa nama
kelompok ngajinya itu? Namanya Al-Ukhuwah. Al-Ukhuwah. Ya, Al-Ukhuwah. Al-Ukhuwah di Masjid Al-Ukhuwah. Jadi teman-teman punya ngebangun masjid sendiri, kemudian ngadain pengajian di sana. Setiap sepekan sekali. Sepekan sekali untuk tahsin. Jadi tahsin. rider, tapi juga ngajinya kenceng. Ngajinya juga bisa. Ibadahnya juga kenceng gitu ya. Gitu. Jadi itu malam juga. Malam juga. Jadi di poster itu jam 20.30. Tapi mereka hadir jam 9. Bikin kopi sejam. Bikin kopi sejam, start jam 10. Ngobrol dulu setengah jam. Nah, sampai jam 1. Baru mulainya jam 11. Bukan sampai bahagia. Sampai bahagia. Biasanya kan nanti ngomong sampai apa? Sampai bahagia. Sampai bahagia. Kalau belum bahagia ngaji terus gitu. Bapak kayak kenal banget ya. Iya. Kenal. Jadi agak-agak awkward ini ngomongnya. Ya kita pura-pura gak kenal. Gitu. Pura-pura gak kenal aja. Ya, tapi gini Pak. Ini latar belakangnya kan beliau ini emang orang pesantren. Latar belakang keluarganya saya paham sekali emang orang pesantren. Kebetulan salah satu saudaranya di tetangga di gitu. Di Cicalengka sana. Kita memang latar belakangnya itu emang orang pesantren. Jadi nggak heran kalau seperti ini bentukannya. Ustad. Iya. Tadi dilanjutin. Tapi kita lebih ustad daripada ustad di peci dan dia enggak. Karena mungkin menyesuaikan beradaptasi dengan segmennya. Dengan segmennya yang brotherhood. Tapi yang lebih intens sama brotherhood ya, Kak. Brotherhood. Oke. Selain brotherhood tadi ada kelompok apa lagi? Hari Jumat itu ada Bani Koclak namanya. Bani Koclak. Agak aneh kan? Seru, ya? Bani Koclak. Biasanya kan Bani Muthalibun ya. Bani Koclak. Jadi itu sama teman-teman hijrah juga sebetulnya, teman-teman hijrah yang tadinya nggak bisa ngaji di pemula gitu ya, kita sharing dari awal, dari mulai nggak bisa sampai alhamdulillah. Tahsin juga, ada tahsin juga. Gitu. Konsisten mereka tadi ikut itu. Alhamdulillah mereka dibekali pemahaman gitu sebetulnya, diberi pemahaman sebelum ke praktek tahsinnya itu memang mereka diberi pemahaman dulu tentang ketauhidan. Bani Koclak itu membernya siapa aja tuh? Brotherhood juga bukan? Bukan, beda lagi. Jadi dulunya ada yang dari musik, ada dari daerah, kebetulan di Ujung Berung daerahnya. Bani Koclak. Musisi, apa lagi? Entrepreneur, ada yang biasa nyukur, ada Preman juga ada. Pasti. Ujung Bronx. Oke, Bani Koclak. Selain Bani Koclak ada komunitas apa lagi? Kalau yang sekarang sih segitu dulu, Bang. Yang aktif sekarang. Yang waktu itu yang pernah kita sempat diundang sama beliau malam-malam yang di kopi-kopi. Kalong itu. Ngalong ya? Itu Majelis At-Taqarrus namanya. At-Taqarrus tadi. At-Taqarrus tadi. Susah saya ngebedainnya saking banyaknya. Pertanyaannya, kok ngapain susah-susah gitu, repot-repot ngurusin? Motivasinya apa sih? Jadi ngurusin banyak majelis ini, arti kan waktu buat sendiri istrinya, Bu Ustadz dan anak-anak mungkin pasti kan ada agak keambil. Ya, jadi teman-teman di sini tuh dulu punya keresahan. Salah satunya kok saya ngaji terus, datang ke kajian terus katanya kan, tapi nggak bisa baca. Nah, ketika mereka memberikan pemahaman kepada keluarga, mereka pun mentok pada akhirnya keterbatasan itu. Dari sana ingin jadi solusi buat mereka gitu sebetulnya. Jadi kemudian ada lagi motif yang membuat saya terenyuh gitu ya. Jadi untuk di kalangan teman-teman hijrah itu, hal yang pertama jadi tantangan itu kan cacian, hinaan, makian. Karena kan nyinyir lah ya. Nyinyir gitu ya. Karena kan mereka sebagian ada yang bertato, kemudian bekas piercing, kemudian dari perangainya mungkin seram gitu kan. Masih bisa ketolong selama belum operasi kelamin. Kan gitu. Bingung ya, kalau udah operasi kelamin mah agak bingung gitu. Nah itu, jadi ketika mereka kan masuk lagi musim kan sekarang, Mbak. Ketika mereka masuk ke masjid, ya mereka di lirik-lirik gitulah, lirik-lirik sini, nah, makanya dari sana. Siapa ini gitu? Nah siapa ini? Nah itu mereka tuh pengen memperbaiki diri tapi nggak ada wadah gitu. Mereka pasti minder ya kalau misalnya tiba-tiba harus maaf misalnya
kalau tampilan gitu, kalau tiba-tiba datang ke masjid. Salman misalnya, Masjid Salman tuh kan tiba-tiba pasti kaget juga, dan mereka akan minder pasti. Iya. Oh jadi Ada jarak. hadirlah ada nih sebagai solusi ini. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ini pasti itu. Segmen itu ada ya? Jadi segmen yang Segmen kemudian grassroots disebutnya, Bang. grassroots ya? Grassroots ada. Bukan, istilah dia mah grassroots mah agak halus. Istilah dia mah pernah saya dengar. Comberan. Nggak ada katanya. Gorong-gorong. Gorong-gorong yang ngajarin orang-orang di gorong-gorong ini. Gitu. Kenapa antum merasa perlu membersamai teman-teman itu? Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. adalah rahmat lil alamin. Itu aja sih sebetulnya. Kalau ngomongin rahmat lil alamin berarti kan untuk semesta gitu. Iya. Agama Islam ini bukan hanya untuk kalangan atas, orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang-orang menengah atas, bukan hanya itu. Agama ini untuk seluruh semesta, semua termasuk berhak, semua berhak mendapatkan Al-Quran, semua berhak hidup bareng Al-Quran. Semua kalangan, semua segmentasi harus bersama Al-Quran. Itu aja sih sebenarnya, bahwa Al-Quran ini untuk semesta kita gitu, bukan untuk kalangan tertentu saja. Dan motifnya itu aja sih. Jadi keresahan hari ini adalah ketika ada punten-punten gitu ya, ada yang membedakan, ada yang sinisme terjadi gitu kan di kalangan itu teh. Nah itu yang jadi keresahan saya hari ini. Makanya nggak apa-apa kalau nggak mau gitu ya, biar saya yang nanggung gitu. Itu mudah-mudahan. Padahal kalau mau dalam tanda kutip enak ya, ya karena beliau tadi dari kalangan pesantren di keluarganya kan beliau bisa aja di pondoknya aja. Pondoknya ya, gitu. Iya, dipanggil kiai kan langsung auto kiai. Atau khusus ibu-ibu saja Atau gitu. khusus ibu-ibu aja gitu kan, nggak usah ngurusin yang bertato atau segala macam. Kan enak ngurusin ibu-ibu kan dapat oleh-oleh apa makanan. Chef Dernis gitu. Kan itu Ibu, bisa enak ayo. kan. Kalau di pondok ya di keluarga itu Ya, bisa. mungkin ya mungkin pilihan ya. Pilihan itu. Kalaulah nggak ada yang mau di peran itu, ya saya ambil peran itu gitu. Motivasinya itu aja sih. Ambil peran. Nah, saat memainkan peran di area itu, cerita-cerita seru dong. Kalau ketemu sama ngaji ibu-ibu itu gimana nih? Serunya tuh gimana? Gitu. Kalau serunya bareng ibu-ibu itu memang jadi punten-punten ya. Ibu-ibu di sini maaf, ibu-ibu di sini tuh ibu-ibu yang dalam bayangan saya umur 50 55 apa ibu-ibu muda 25 30. Itu ibu-ibu arisan gitu kan? 40. Oh, 40 minimal. Aman ya. 40 ke atas. 40 ke atas. 40. Yang 86 juga ada. 86 Tahun. 86 tahun ada. Masya Allah. 80. Belajar Veteran dong berarti. belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ya, maksudnya baru belajar nih. Enggak sih, punya basic, Oh, punya basic huruf hijaiyah udah tahu, tinggal kerapihan. Ini cara masalah baca. ngajar tahsin nih kan khususnya. Ini kan kalau ngajarin anak-anak mah sepengetahuan saya gitu, kalau ngajarin anak-anak itu agak lebih mudah. Kalau udah yang berumur kayaknya lebih sulit. Nah, ini saya mau makhraj tanya dan tadi, lain serunya tuh gimana tadi itu? Misalnya jadi Keseruannya. sin jadi sya apa segala macam repot kan. Iya, memang kalau kita hari ini perlu kreatif. Jadi selain jadi penyampai pun, bahwa penyampai pun tuh mesti jadi seniman, bah. Mesti kreatif dalam menyampaikan agama ini. Jadi nggak serta-merta kita belajar dulu pada saat pesantren misalkan metodenya seperti ini. Nggak bisa sama ya metodenya. Nah, turunannya pun ketika kita mau menurunkan nggak harus seperti itu gitu. Karena Rasulullah SAW pun punya sifat tabligh. Saya prinsipnya ke sana. Jadi pada saat kurikulum yang diajarkan di pesantren seperti itu, kemudian di lapangan memerlukannya lain seperti yang ketika di pesantren gitu ya. Itu pun ada improvisasi tertentu. Improvisasi. Iya. Iya.
Contoh misalkan kalau dulu kan pada saat saya di Pondok Quran, Kang Dernis, orang bisa baca Al-Quran itu pada saat dia bisa makhorijul huruf. Maka ajarilah makhorijul huruf dulu ke murid tuh. Nah, saya pernah tuh dapet teman-teman di Brotherhood di Al-Quwa itu sampai 50 orang yang mau ngaji. Nah, saya coba terapin tuh, Pak. Kasih menu Kasih menu pesantren gitu kan, menu pesantren. Makhorijul huruf dulu saya pegang teguh, iya Ustadz siap. Nah, begitu saya kasih menu makhorijul huruf, itu dari 50 tersisa 30. Langsung mules ya. Dari 30 tersisa 10. Dari 10 tersisa 5, dari 5 tersisa 2. Alhamdulillah. Dan itu yang jadi, alhamdulillah. Tinggal dua. Tinggal nambah 2 lagi. Dari sana dengan metode yang tadi. Kemudian saya belajar lagi tentang fenomena hari ini. Alhamdulillah saya ditemukan dengan namanya Ustadz Abu Mufidah. Nah, saya di sana belajar penyempurnaan teknik mengajar. Kang Dernis, Rasul pun SAW punya sifat tabligh katanya. Kang Dernis nggak bisa serta-merta ngajarin apa-apa yang diajarin metodenya gitu. Kalau secara nilai mah pasti itu diajarin semua. Metode pondok dipakai ke punten-punten tadi teh ya. Abangan, nah gitu ya. Kaos dia abang nggak masalah. Terus? Ya kan? Nah, pada akhirnya saya robah 90 derajat lah. 90 derajat. Tapi pasti ada kontroversi kan dari guru misalnya. Karena kan ada perubahan cara metode belajar ini. Oh, banyak. Ada penentangan lah misalnya. Ada penentangan, ada ya sempat selentingan seperti itulah gitu ya. Karena out of the box ini. Karena out of the box. Karena kita juga mesti tablik ya dengan siapa kita bicara gitu ya. Harus menyesuaikan. Nah, penyesuaian itu yang memang menjadi PR hari ini gitu kan. Setelah disesuaikan tadi, apa yang terjadi? Alhamdulillah dari 2 jadi 4, jadi 5, jadi 10, lingkarannya jadi nambah. Hari ini alhamdulillah sekitar 25 orang kembali lagi yang di Brotherhood, teman-teman Brotherhood ada. Ini kalau bicara hasil proses belajar dari metode itu pasti kan harus ada hasilnya gitu ya. Kok seperti apa ini? Ini kalau orang belajar dari nol sama sekali nggak bisa baca Al-Quran sampai dia bisa. Kalau pola seperti itu berapa lama sampai dia? Jangan fasih lah, bisa aja. Bisa ngaji tuh di 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan, insya Allah dengan setiap hari? Izin Allah. Enggak, seminggu sekali. Seminggu sekali. Izin Allah, alhamdulillah dari yang terbata-bata hingga bisa gitu ya, hingga bisa nyambung ayat dan sebagainya. Nggak terlalu lama berarti ya sebetulnya. Nggak perlu harus dipukul dulu kayak kita waktu kecil gitu. Pernah nggak Pak gitu? Kalau dihajar bapak karena nggak mau ngaji? Enggak ya? Nggak pernah. Ini nggak pernah ngaji juga. Kalau saya dulu gitu. Sama. Salah itu. Ngaji mual. Penting juga ya. Itu penting juga loh. Itu untuk menumbuhkan kedisiplinan itu. Pada saat itu bisa dipakai. Sekarang kayaknya enggak. Kalau sekarang enggak begitu. Memang di beberapa tempat dibalik. Kamu suka apa gitu? Kamu suka apa? Saya pengen bisa langgam, padahal makhorijul hurufnya belum benar, panjang pendeknya masih ketukar, gunanya mau kasih acak-acakan. Artinya kalau acak-acakan terus mau belajar langgam, boleh gitu? Dibolehin aja. Yang penting dia suka dulu sama majelis ilmu. Happy dulu ya. Makanya bisa ngajar langgam juga kalau buat ini. Insya Allah ngajar langgam. Alhamdulillah. Langgam itu ada apa aja langgam yang? Kalau yang selama ini dipelajarin sih ada nahawan, ada jiharkah, ada bayati, ada hijaz, ada ros, ada soba. Banyak ya? Lumayan. Terakhir sika. Yang pengen diajari langgam juga banyak dari teman-teman itu. Iya, karena kan waktu gelombang hijrah itu besar di tahun 2016 ya, di tahun 2016 itu semua tersihir sama Kang Muzamil Hasbalah. Oh iya, iya benar. Nah itu kecintaan terhadap Al-Quran tuh tumbuh di sana. Nah mereka berlomba-lomba ke sana.
ingin seperti Kang Muzamil, ingin bacaannya ini. Gak apa-apa deh, nggak harusnya nggak ini. Ada yang penting langgam segala macam. Minimal. Jadi poinnya adalah tumbuh kecintaan ke kitab suci Al-Quran itu. Tumbuh dulu, nyamannya dulu. Ya kayak dulu kita PDKT ya. Itu kan pasangan nggak mungkin tuh bisa kita lamar kalau nggak tumbuh perasaan dulu. Pasti dideketin dulu. Dari sana coba saya pendekatan secara persuasif. Kemudian komunikasi, apapun persoalannya diupayakan saya jawab dengan Al-Quran gitu ya. Iya. Dan sebagainya, lalu mereka nyaman sama saya, sesudah nyaman mah enak gitu ya, tinggal diarahin. Ini tapi jangan terlalu nyaman kan. Kasihan besar. Justru yang spesial. Jangan terlalu nyaman. Yang spesial dari ibu-ibu tuh kan karena saya masih muda mungkin ya, dan kelahiran berapa? masih muda. Jadi Ya, masih baby face. Kelahiran tahun 90-an lah ini kayak gitu. Oke, tadi ngajar tahsin. Selain tahsin, ngajar apa lagi? Masa setiap ketemu ngajar baca Quran gitu? Ada kajian-kajian gitu? Jadi saya coba selipin, di kajian tahsin tuh kadang saya bahas tauhid, kadang saya bahas iman dulu gitu. Sebelum mereka perlu ngaji tuh memang harus dihadirkan dulu jiwanya gitu. Jadi mereka tumpah, lu kenapa belajar Al-Quran? Tapi di samping soal itu memang biasanya kalau misalnya orang yang ikut ngaji itu ya butuh konsisten ya, istiqomah itu berat. Tapi kalau punya guru kayak gini, yang dia selalu ada, Bisa custom gini ya? custom dan dia disiplin gitu, malam datang, ya gitu tadi kata Pak Produser gitu istilahnya, si Ustadz gue capek, mustaminya akhirnya akan malu, memaksakan diri buat hadir. Iya. Ya memang berangkat dari gurunya juga ya, pasti antum juga gitu kan, kalau guru kita nggak ada capek datang ke majelis, kita yang jadi muridnya atau santrinya kok kayaknya agak kurang ajar gitu kalau kita malas gitu kalau datang ke majelis itu soal majelis. Tapi ini mohon maaf ya Ustadz ya kan kesibukan sehari-hari itu ngajarin ngaji segala macam. Ini kan ada wilayah-wilayah keluarga nih yang keambil, waktu-waktu keluarga yang keambil. Istri tapi paham dong, dipahamkan mungkin ya soal ini. Nggak merasa apalah gitu. Alhamdulillah, jadi pada saat saya PDKT lah ya, PDKT sama Bojo, waktu itu nggak lama kita kenal, kemudian saya langsung ajak nikah, gitu. Kenal langsung ngajak nikah? Ya. Ustadz ya. Ada ya Ustadz. Lain sama Pak Produser kita. Pak Produser? Gitu, saya langsung ajak nikah waktu itu Bojo. Nah, salah satu syaratnya nikah sama saya mah nggak boleh larang saya ngaji, gitu aja sebetulnya. Gitu. Kalau cuma mungkin beliau saat itu belum paham bahwa ngaji itu akan banyak kayaknya. Saya jelasin kan. Komitmen ya, ada komitmen dulu dibentuk sebelum nikah tuh saya gitu ke Bojo tuh. Saya aktivitasnya pagi kerja sampai sore packing dulu kan sambil jualan sepatu online gitu kan. Apa sepatunya? Oh ya, selain ini, Bisnis, selain ngajar ngaji, beliau juga ada bisnis usaha. Sepatu. Pembuatan sepatu. Awalnya reseller sepatu, lama-lama punya market, udah punya market baru. Sekarang masih? Sekarang masih. Alhamdulillah. Merek sepatunya bikin sendiri? Zorgeo.id. Zorgeo.id di sana. Nah, saya packing sampai jam 8 ngaji. Sampai jam 1, jam 2 pulang ke rumah setengah 3. Nah, kita ketemu hanya setengah 3 aja. Gimana? Setengah 3 sore? Subuh. Ya. Ketemu setengah 3 ya, tidur atau tadi. Gitu. Ya seperti sekarang ini. Setengah 3 nih. Ada yang bangunin sahur, ini mah belum. Setengah 3 ini. Nah, saya bilang gitu. Mau nggak gitu kan? Mau nggak kehidupan saya sama itu. kamu nanti seperti nanti itu akan menderita gitu. Kamu ketemu saya hanya waktu setengah 3 aja sampai nanti subuh, mungkin nanti subuh aktivitas lagi. Mau nggak? Gitu. Mau lah. Akhirnya mau. Anaknya udah 2, udah jadi anak 2 ya.
Dan sehat Kori dan Amna. Alhamdulillah. Ya, Dan anak-anaknya luar biasa nih. Bapak juga tahu anak-anak yang ceria dan calon ahli ilmu. amin. Dan komitmen itu sampai sekarang ya. Alhamdulillah tetap saya pegang karena saya lihat contoh bahwa nggak ada nabi yang pensiun. Oh iya. Coba kita coba buka lagi sirah dari Nabi Adam sampai ke Nabi kita Rasulullah SAW. Nggak ada mantan nabi ya? Nggak ada mantan nabi. Purnawirawan nabi kayak Nggak ada, gitu. nggak ada. Nah itu yang jadi ibroh hari ini tuh gitu. Kalau komit jadi penyampai, ya sudah sampai tugas beres sampai akhir hayat. Mau berapapun jumlah umatnya ya. Iya, mau berapapun. Roh bukan itu, bukan jumlah umat yang dilihat, tapi proses kita terus membersamai mereka. Ya sama seperti ibu-ibu atau yang belajar ini. Bukan bisanya, tapi mereka walaupun terbata-bata baca Al-Quran, ya justru dapat pahalanya 2 gitu ya. Iya. Pahala baca dan pahala berusaha keras karena terbata-bata Iya. itunya. Yang saya pengen gali adalah saat Ustadz tadi itu ketemu atau membersamai banyak komunitas, pasti di situ ada dialog-dialog. Iya. Apa yang Ustadz rekam, kegelisahan mereka di kehidupan seperti apa? Bisa digambarkan nggak kira-kira? Kalau teman-teman sih rata-rata ngomongin tentang istiqomah. Iya. Bagaimana istiqomah di agama ini? Gitu? Hari ini kan keresahan tentang hari ini kan banyak beredar hijrah tuh gampang katanya, yang susah tuh istiqomah. Padahal kalau ngomongin Allah sudah berkehendak gitu ya, Allah sudah berkehendak, ya nggak ada yang bisa nyegah sebetulnya. Tinggal mau apa enggak sebetulnya. Sama seperti cara minum ini kayak gimana gitu kan. Kan tinggal gini. Silakan diminum. Ya. Tadi belum Bismillahirrahmanirrahim. ditawarin ya. Sekalian ditawarin sekarang. Kalau Ustadz mah mau minum aja harus tausiah dulu. ada nilai-nilai yang harus disampaikan. Ada ini Sebenarnya ya, sampirannya ya. Istiqomah tuh sama kayak kita mau minum, sebetulnya kan sama juga kata kerja, bahkan kata kerjanya langgeng gitu, nggak cuman satu waktu itu aja gitu. Ya, persoalan istiqomah. Persoalan istiqomah gitu yang kadang-kadang mereka resahkan gitu. Selain itu mungkin Istiqomah itu ya dipaksa, ya itu tadi dipaksa. Kalau dari pengajarnya juga istiqomah, ya akhirnya saling menular. Itu tuh yang belakangnya tadi quotes-nya itu, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah, itu kan memang saling menularkan. Iya betul. Ada obrolan kita waktu itu sama salah satu narasumber, yang saling menguatkan juga ya. kan lingkungan mempengaruhi jiwa. Iya. Ya sama gitu. Istiqomah kalau sendirian itu memang susah. Iya. Makanya ada itu kan, harus tetap di dalam barisan gitu. Jangan sendirian. Kalau sendirian memang pasti gampang luput. Itu sih sebetulnya. Nah kemudian teman-teman juga banyak yang mengalami drop di usahanya, drop di bisnisnya, bahkan sampai ada yang keluar kerjanya gitu. Teman-teman juga ada di PHK gitu. Sempat ada persoalan-persoalan itu, tapi kembali lagi kita saling menguatkan. Gitu. Apa yang biasanya untuk menguatkan dari teman-teman itu? Ketika misalkan omset menurun, misalkan tadinya laku. Misalnya, kemudian nggak laku, atau project ada kemudian hilang gitu kan. Nah, pada saat sharing ya dijawab sama Al-Quran aja gitu. Kita ambil maknanya gitu kan. Bahwa di Al-Baqarah saya bilang gitu ya, di Al-Baqarah ayat 106 Allah bilang ayat-ayat yang kami hapus atau kami hilangkan gitu ya, akan kami gantikan kembali dengan yang lebih baik atau sebanding gitu. Jadi mereka dikasih mental Al-Quran juga, dan Al-Quran mustahil bohong. Jadi menyikapi persoalan-persoalan itu nggak rungsing gitu. Iya, jadi Dan semuanya ada di situ. semuanya ada di situ, Bang. Jadi ketika bisnis hari ini turun, turun. Ya udah, itu kehendak Allah. Toh Allah pun akan menggantikan yang sebanding lagi, bahkan lebih
ataupun lebih baik gitu kan. Nah, Iya. Sadaqallahul azim, di beberapa teman-teman memang terjadi seperti itu gitu. Dan penguatan itu Terus dilakukan. Harus dilakukan ya. Gitu. Karena kan ngomongin ilmu tuh kan cahaya juga, Pak, sebetulnya. Ya kebayang kan kalau di dunia ini kita jalan nggak ada cahaya. Yang terjadi jatuh, kepleset, terus apa gitu kan, bisa jadi sakit pada akhirnya. Cahaya itu Kejedot. ilmu agama gitu. Ya, nah itu teman-teman tuh disadarkan untuk ke arah sana bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Nah, ini beliau ini kan udah milik umat nih. Ya, penasaran nih saya nih. Kalau ke umat kemudian punya metode-metode gitu. Kalau ke umat intinya gimana yang di keluarga tadi itu? Iya. Seperti apa saat yang antum implementasikan untuk keluarga? Yang pertama, saya selalu percaya bahwa ketika kita berada di jalan Allah, maka urusan kita diberesin sama Allah. Nah, gitu kan, itu mah udah rumus baku ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia, gitu kan. Nah, itu menjadi bagian penting tersendiri dan diajarkan juga oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim memilih untuk meninggalkan istrinya untuk berdakwah, istri dan anaknya bahkan dulu Nabi Ismail baru lahir, Ditinggal teh ya? ditinggal itu di padang pasir, Yang gersang, tidak ada melentrang, tidak ada. Kita pegang ya itu mah kan nabi dari wahyu. Ada jaminan kan. Antum masih dari wahyu sipil antum. Bukan Siti Hajar. Tapi Nabi Ibrahim sama juga manusia gitu. Saya ngambil itunya aja, Iya, sisi iya. manusia. merahnya manusia. Benang merahnya manusia. Yang punya istri. Yang punya Dua. istri. Oh, Dua. nah ketika itu kok sekelas Nabi Ibrahim berani gitu kan meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan yang serba terbatas gitu ya. Padang pasir, panas, gersang, nggak ada apa-apa. Bahkan mungkin ya punten gitu ya, tahu bulat pun nggak ada mungkin ya di sana. Ya masa juga di lembah Mekah tiba-tiba tahu bulat. Nggak ada gitu ya. Kok dengan keyakinannya, bermodal keyakinan kepada Rob, beliau berani. Nah itu yang saya percaya, dan kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke sana. Anaknya saleh, istrinya salehah, gitu. Dan ada peradaban yang kemudian Bahkan jadi peradaban. Nah ini hal-hal yang mungkin tidak terjangkau sama kita, tapi kalau kita meyakini hal itu baik dan hal itu datangnya dari para nabi dan para rasul, kenapa kita nggak? Contoh nyatanya nih, Contohnya. contoh nyatanya nih misalnya, Ustadz ngajarin ngaji ke ibu-ibu, ngajarin juga ngaji ke anak-anak gitu. Alhamdulillah, selama ini apa-apa yang dihadirkan itu ke anak-anak, ya saya coba share juga. Berhasil itu ngaji. Belum. Anak Ustadz ngajarin nggak berhasil, gimana ceritanya tuh? Belum berhasil, Bang. Karena proses. Karena kan tingkat keberhasilan kita itu tergantung objeknya siapa gitu. Kalau anaknya masih kanak-kanak mungkin untuk dan umumnya memang bah kalau misalnya anak ustadz atau anak kiai biasanya umumnya memang ngajinya sama orang lain. Bukan sama bapaknya. Umumnya gitu ya. Kayaknya memang ada kesulitan tersendiri kalau ngajarin anak gitu. Sering ya gitu. Tapi antum yakin karena antum ngeberesin urusan Allah akan ngeberesin urusan antum tadi itu? Ya, sangat yakin. Sooner or later ya? Ya. Jadi kalau lihatnya hari ini memang kita lihat, waduh, orang lain. Pernah ngerasa lemah nggak antum? Dalam fase lemah pernah, tapi kembali lagi teman-teman lingkungan kemudian menguatkan. Duduk bersama. Duduk bersama. Saat lemah itu apa yang antum lakukan biasanya? Saya nyari circle yang sejenis dengan saya. nyari circle yang bisa menguatkan juga. Yang sejenis, yang satu ideologi. Nah itu.
Itu yang alhamdulillah hari ini masih kuat gitu ya untuk tetap membersamai anak dan istri gitu. Siapa yang menolong agama lo, dia akan ditolong gitu. Ya. Yakinlah pada itu. Yakinlah pada itu. Ini juga nih yakin. Tapi ini menarik gitu. Membenci karena Allah. Ya kalau mencintai ya karena Allah, itu membenci karena Allah berarti gimana maksudnya? Membenci keburukan. Keburukan. Ya. Jadi pada fase tertentu memang la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Bentar. Udah dibaca barusan itu. Kan tadi ngomongin lagam, saya pengen itu dibaca pakai salah satu lagam yang tadi diomongin. Oh iya benar. Kan guru tasik kan guru ini yang Nanti mungkin ada serial khusus soal langgam ya. ya, Khusus catat ya, produser khusus langgam kita serial edisi. langgam. Mm-mm. Produser tidur. Oh, iya. Produser tidur. Iya, ini udah jam 3, Jam kurang 6. dikit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allah. Jadi memang ada sebelum proses iman itu kita salah satunya harus membenci keburukan. Jadi kadang orang suka lupa beriman, tapi kemaksiatannya masih seneng. Nah itu, padahal rumusnya di sana. STMJ. Istilah lama. Selalu terus masih jalan. Jadi memang pintu masuk iman tuh benci dulu sama keburukan. Gitu salah satunya. Dulu ada teman-teman hijrah juga gitu ya. Jadi banyak proses-proses hijrah saya temukan, saya coba gali gitu kan. Mang kenapa antum hijrah? Saya pernah dalam satu waktu saya mabuk parah sampai subuh, kemudian saya coba berdiri, kemudian saya melihat ada orang yang nggak punya kaki sama sekali, ya amputasi mungkin ya, itu merangkak masuk ke masjid subuh. Allah. Begitu. Nah dari sana teman-teman saya tuh ngelihat hal itu, Masya Allah, saya yang sempurna, tapi masih gini. Betapa saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ada yang kayak gitu, masuk hijrah. Kemudian dari sana dia lemparin botol, ya udah, saya mulai hari ini benci sama botolnya aja. Enggak ya, sama isinya. Dengan keburukan yang dia lakukan itu benci, kemudian dia memilih untuk berhijrah. Nah itu yang segmentasi saya sebenarnya di sana. Jadi saya ngerangkul teman-teman yang baru hijrah, yang mau bisa ngaji supaya ada temen. Nah, supaya ada temennya. itu. Dan ketika saya menguatkan mereka pun sebenarnya saya sedang menguatkan diri sendiri. Allah. Itu. Waduh. Inspiratif sekali ini. Lain ya kalau Jadi ngobrolnya ya. Membersamai segmen yang nggak banyak dilirik. Iya.
Dan Nggak ada amplopnya juga. Kita doakan. Apa ada? Apa ada? Apa ada? Alhamdulillah. Itu rahasia dapur yang mungkin nanti di-share lain waktu. Itu rahasia dapur yang akan di-share atau nggak usah lah ya? Nggak usah. Ya, intinya mah kita berharap semakin banyak orang seperti beliau Iya, ini. amin. Gitu, ya. Membersamai komunitas-komunitas yang ya harus dibersamai gitu ya. Menambah gerbong-gerbong kebaikan gitu ya. Terus kita doakan agar tetap sehat selalu ya. Amin. Ya, sehat selalu karena hidupnya malam terus, Bos. Iya. Ya, hidupnya malam terus gitu. Ya. Baik, ayah-ayah yang budiman di lautan YouTube yang luas Dan dalam. Tadi bisikan dari rahasia dapur Ustadz Dernis. Terima kasih sudah membersamai kami di channel ini, channel Dapur Ayah, tempat Ayah bisikin rahasia dapurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun. Siap. Masya Allah. Ampura ya.